Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Malam ini saya bagikan kisah nyata pertemuan dua orang sesama hamba Allah, yang mana pertemuan tersebut mengandung hikmah yang sangat bermanfaat. Sebutlah si fulan namanya, tentunya bukan nama yang sebenarnya. Seperti biasa, fulan biasa membeli makan di pinggiran jalan. Setelah dia selesai menyantap makanannya, bercakap-cakaplah dia dengan salah satu penjual nasi goreng yang dia kenal. Suasana sangat mendukung untuk fulan bercakap-cakap tentang tanda-tanda kebesaran Allah. Si fulan bukan ustadz. Si fulan orang biasa yang hanya ketika dia mendapatkan suatu pemahaman ilmu, biasanya dia ceritakan untuk ditafakuri bersama orang-orang yang dia kenalnya. Nyeletuklah si fulan tentang hari demi hari semakin cepat berlalu. Hari raya menuju hari raya begitu cepat terjadi. Tidak seperti halnya ketika fulan masih kecil. Hari itu dulu-dulunya ketika fulan masih muda, menjadi anak sekolahan, itu terasa lama sekali hari itu. Tapi begitu menginjak usianya 30 tahunan, hari itu begitu cepat. Walaupun semisalkan fulan tidak bekerja hari Minggu, tetap saja hari itu terasa cepat. Maka itulah yang disampaikan kepada penjual nasi goreng. Dan penjual nasi goreng yang ia kenal juga mengatakan demikian. Iya, sekarang ini hari terasa semakin cepat. Kemarin hari raya, sekarang hari raya. Sekarang sebentar lagi sudah dekat hari raya lagi. Seperti sebulan. Lalu anehnya, kata si fulan, jam komputer, jam tangan, jam dinding, dan jam dimanapun, yang mana itu buatan pabrik, sama-sama mengikuti kecepatan perubahan alam yang terasa cepat seperti sekarang ini. Apakah malaikat yang menggerakkan itu? Jadi fulan ini mengajak bercanda kepada penjual nasi goreng itu. Penjual nasi goreng itu tersenyum dan akhirnya benar juga. Iya ya. Jadi penjual nasi goreng ini baru menyadari hari demi hari menuju tahun berikutnya itu cepat, tapi jam buatan pabrik ya, yang dulunya jam itu misalkan dibuat dari tahun 90-an dan itu ada di suatu masjid misalkan, itu kok mengikuti cepatnya suasana ya, perubahan waktu yang sekarang ini terasa semakin cepat. Kok bisa? Ada unsur kegoiban di sana. Nah, jadi itulah sekelumit pertemuan mereka, yang mana pertemuan fulan itu dengan penjual nasi goreng adalah terkait dengan hadis yang disampaikan Nabi Muhammad SAW di dalam hadis riwayat Ahmad dari Abu Hurairah. Nabi SAW bersabda, kiamat tidak akan terjadi hingga waktu terasa berlalu begitu cepatnya. 1 tahun terasa seperti 1 bulan, 1 bulan seperti seminggu, 1 minggu seperti 1 hari, dan 1 hari seperti 1 jam, dan 1 jam seperti kedipan mata. Jadi apa yang dirasakan fulan dan penjual nasi goreng itu adalah sesuai sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW yang barusan saya baca. Itulah tanda-tanda kiamat ya. Karena apa? Jam ya, yang fulan bahas, kenapa kok juga mengikuti kecepatan masa
masa ke masa seperti yang sekarang ini kita rasakan. Karena memang semua benda-benda, baik itu benda mati, benda hidup, di alam semesta ini, semuanya bertasbih kepada Allah. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman di dalam surah An-Nur ayat 41, tidaklah engkau Muhammad tahu bahwa kepada Allah lah bertasbih apa yang di langit dan di bumi, dan juga burung yang mengembangkan sayapnya. Masing-masing sungguh telah mengetahui cara berdoa dan bertasbih. Allah Maha mengetahui apa yang mereka kerjakan. Jadi sebenarnya semua benda, baik itu benda mati, benda cair, yang kita tidak nampak secara kasat mata mereka berdoa, bertasbih, sebenarnya mereka berdoa dan bertasbih dengan caranya mereka masing-masing, yang mana hanya Allah lah yang Maha mengetahui. Karena semua itu adalah milik Allah, dan semua itu ada di dalam kekuasaan Allah. Allah Ta'ala berfirman di dalam surah Al-Imran ayat 26, sesungguhnya engkau maha kuasa atas segala sesuatu. Ya, di dalam ayat yang lain Allah berfirman bahwa ilmu pengetahuan Allah meliputi segala sesuatu. Begitu juga jam dinding, jam tangan, jam di komputer, jam waker, jam buatan pabrik manapun, yang mana sebenarnya itu pada hakikatnya adalah ciptaan Allah melalui manusia-manusia yang memang diberi ilmu pengetahuan untuk membuat jam dinding, jam komputer, dan jam yang lainnya. Seperti halnya Allah berfirman di dalam Al-Quran bahwa ilmunya Allah itu meliputi seluruh manusia. Akal yang dimiliki oleh manusia adalah ciptaan Allah. Dan peluang-peluang pemikiran apapun tidak mungkin keluar dari ketetapan Allah. Tidak mungkin keluar dari karunia yang memang Allah sematkan pada ciptaan-ciptaannya itu. Seperti halnya di dalam kitab Risalah Ad-Ghassiyah, kitabnya Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jilani Wali Kutub, tentang dialog batiniyah beliau kepada Allah, kasaf maknawi, tersingkapnya hijab suatu makna-makna. Allah mengatakan pada Sultanul Aulia, manusia adalah kendaraanku. Ya, maknanya Allah ketika memberikan suatu kebaikan ataupun mudarat melalui ciptaan-ciptaannya, yang di dalamnya adalah dengan sarana manusia. Begitu juga jam. Bahan dasar jam semuanya dari alam semesta ini. Yang mana semua itu memiliki cara berdoa dan bertasbih kepada Allah dengan caranya mereka masing-masing. Ketika Allah menghendaki alam ini semakin cepat perputaran waktu ke waktu, maka mereka jam-jam dinding, bahan-bahannya juga mengikuti apa yang Allah perintahkan. Allah Maha Gaib menciptakan manusia memiliki unsur-unsur yang gaib. Jangankan ciptaan manusia, badan sendiri, ya badannya manusia sendiri itu memiliki kegaiban. Salah satu contoh, ketika seorang kecelakaan diamputasi misalkan, dokter hanya diberi kemampuan menjahit bagian luarnya, sedangkan urat saraf yang jumlahnya mungkin miliaran, ya, sampai urat-urat yang halus, itu tidak mungkin disambungkan satu-satu seperti hanya orang-orang otomotif menyambungkan kabel-kabel di suatu kendaraan. Nggak mungkin. Manusia tidak mampu, sedangkan Allah Maha Gaib menyelesaikan urusan di dalam badan tubuh manusia itu, yang sangat kecil itu, yang sangat halus itu, dengan cara yang gaib. Manusia hanya diberi kemampuan yang terbatas. Jadi dokter hanya menjahit bagian luar orang yang diamputasi. Bagian dalam Allah yang mengurusinya. Peredaran darah yang awalnya itu nyambung dari kaki terus menuju kepala, begitu diputus lari kemana itu darah? Nah, itu kan gaib yang jarang dipikirkan oleh kita semua. Jadi kita harus mengimani semua di dunia ini mengandung unsur kegaiban, karena yang menciptakan Allah yang Maha Gaib. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.